Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini memastikan soal penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menemukan ruang fiskal sebesar 60 triliun rupiah, sementara BNPB memberikan estimasi sebesar 51,8 triliun rupiah untuk pemulihan bencana. Apakah angka ini cukup dan apa saja fokus utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana? Kompas Bisnis akan membahasnya bersama ekonom Indef, ada Abra Talatov. Mas Abra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Apa kabar, sehat? Mas Abra, bisa mendengar suara saya, Mas Abra? Mas Abra, apakah bisa Halo. mendengar suara saya? Baik, tampaknya masih ada gangguan. Halo, Mas Ian. Oke, sudah Ya, sudah terhubung kembali ya. Ya, Mas Abra, ini pertanyaan mendasar begitu yang tadi sempat dibahas di segmen sebelumnya terkait anggaran 60 triliun yang disiapkan oleh pemerintah soal penanganan ataupun pemulihan bencana di Pulau Sumatera. Apakah anggaran 60 triliun yang disiapkan ini menurut Anda cukup untuk pemulihan bencana di 3 provinsi? Kalau hitung-hitungan Indef ini seperti apa? ya. Jadi saya melihat bahwa eh, pesan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran 51,8 triliun ini, jika ini dibaca sebagai alokasi tahap awal, ini cukup realistis mengingat memang kebutuhan awal untuk melakukan pemulihan bencana ini kan lebih banyak sifatnya untuk yang secara fisik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan akses transportasi. Nah, ini saya pikir paling mendesak yang mesti dilakukan pemerintah, karena dengan akses transportasi yang kembali terbuka itu akan memudahkan juga nanti masuknya barang-barang baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk barang-barang untuk pembangunan konstruksi fasilitas layanan dasar untuk masyarakat seperti sekolah, kemudian juga rumah sementara, pasar dan lain sebagainya. Jadi Hmm. saya pikir untuk 51,8 triliun itu masih cukup realistis lah untuk tahapan awal, tetapi memang kalau saya melihat dari ruang fiskal yang dimiliki pemerintah, ya 51,8 triliun yang dialokasikan untuk tahun depan itu sebetulnya juga masih dimungkinkan, karena memang sampai bulan akhir Oktober kemarin defisit fiskal kita juga masih ada sisa kurang lebih sekitar 72,5 triliun lagi. Jadi baru terpakai 2,02% terhadap GDP gitu, Mas. Jadi Hmm. eh, dengan kita membaca pernyataan dari Pak Purbaya bahwa pemerintah sudah menyisir ya dari belanja kementerian lembaga, saya melihat itu masuk akal, karena sampai akhir Oktober kemarin belanja pemerintah pusat ya kementerian lembaga itu baru termanfaatkan sekitar 66,2%. Jadi masih ada Hmm. space yang cukup banyak itu, Mas. Jadi memang masuk akal sekali untuk Hmm. digunakan, realokasikan Oke. untuk mendanai pemulihan bencana di Sumatera. Oke, masuk akal dan juga cukup realistis untuk pemulihan awal ya, perlu digarisbawahi karena memang sebelumnya BNPB Ya. juga telah memberikan estimasi ini sebesar 51,8 triliun, berarti lebih kecil sedikit dari yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sementara Mas Abra, kalau kita mengacu sejumlah ekonom hingga DPR yang memperkirakan kerugian dan juga biaya penanganan bisa mencapai 100 hingga 200 triliun rupiah, itu jauh sekali angkanya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, memang kalau kita melihat nilai ekonomi di 3 wilayah tersebut ya, dengan mengacu pada PDRB 3 provinsi di tahun lalu, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu kurang lebih nilai ekonominya mencapai 1.723 triliun, ya dengan adanya alokasi 51,8 triliun tadi, artinya itu kurang lebih sebesar kira-kira 3% dari ukuran ekonomi tiga provinsi tadi, Mas. Mhm. Jadi 3% yang dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN ya terhadap 3 provinsi tadi ya masih cukup signifikan ya untuk digunakan sebagai tahapan awal. Tetapi kita tahu bahwa ketika 3 daerah tadi di kabupaten kota yang terimbas itu tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonomi secara normal, tentunya di tahun mendatang ini akan ada potensi kehilangan ekonomi di daerah tersebut, termasuk juga kehilangan PAD bagi daerah. Makanya pemerintah juga
selain mengalokasikan untuk pembangunan secara fisik dan juga bantuan langsung kepada masyarakat, juga saya kira perlu mempertimbangkan untuk menambah dana transfer ke daerah untuk ke 3 wilayah tersebut. Karena pastinya ya 3 daerah tadi tidak memiliki kemandirian fiskal, ya karena adanya gangguan ekonomi yang dihadapi oleh ketiga provinsi tadi, Mas. Oke, oke soal tadi masih ada ruang fiskal yang memang tadi Mas Abra juga menyebutkan ada 70 triliunan lebih begitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah sebelumnya banyak khawatiran begitu dari ekonom maupun dari warga soal apakah negara ini punya uang untuk penanganan bencana. Namun dijawab sudah tadi oleh Pak Purbaya bahwa ada ruang fiskal sebesar 60 triliun dari efisiensi kementerian dan juga lembaga. Apabila memang sebelumnya ini tidak digunakan untuk penanganan bencana, ada yang menyebutkan ini seharusnya digunakan untuk MBG. Indef melihatnya seperti apa? Iya, iya pertama melihat dari serapan belanja pemerintah pusat kementerian lembaga ya. Saya menyoroti mungkin dari sisi belanja barang. Sampai akhir Oktober itu baru terserap 72,3%. Jadi masih ada sekitar 27%-an lah sisanya. Untuk 2 bulan terakhir ini, November dan Desember. Dan belanja barangnya juga banyak digunakan biasanya untuk kegiatan yang sifatnya tidak prioritas seperti rapat, perjalanan dinas. Nah itu saya pikir masuk akal untuk direalokasi untuk pendanaan pasca bencana di Sumatera. Yang kedua, untuk program MBG sendiri pemerintah sebetulnya masih punya peluang juga untuk mengambil sebagian alokasi anggaran MBG untuk rekonstruksi di Sumatera, karena sampai 18 November 2025 ada laporan dari Kemenkeu beberapa waktu lalu itu juga baru terserap 58,2% dari APBN. Dari 71 triliun alokasi baru terserap sekitar 41,3 triliun. Jadi masih cukup banyak space, sekitar 40% anggaran MBG. Saya pikir ini juga cukup realistis untuk bagi Oke. pemerintah untuk merealokasi juga sebagian dana MBG, Mas. Oke, kemudian dengan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga ada estimasinya yang tadi disebutkan oleh BNPB juga, kemudian menurut Anda apa saja fokus pemulihan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi sempat sekilas disebutkan oleh Mas Abra, tapi ini dimulai dari mana dulu? Tadi saya sempat membacakan beberapa peruntukannya, begitu termasuk tadi ada infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, dan juga ada penanganan jalan dan juga jembatan begitu. Ini harus Iya, dimulai dari mana dulu atau bisa berjalan secara paralel? iya. Saya kira pemerintah harus memiliki timeline yang jelas juga yang terukur untuk memonitor perkembangan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Jadi paling tidak ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan jangka paling pendek ya, 1 sampai 30 hari itu untuk memulihkan layanan dasar dan akses tadi, khususnya untuk transportasi darat gitu, agar akses kebutuhan dasar masyarakat juga bisa terpenuhi. Dan aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa perlahan mulai normal. Kemudian yang kedua juga antara bulan ke-1 sampai bulan ke-6 bagaimana pemerintah ya bisa membantu memulihkan tempat untuk mendapatkan penghasilan khususnya yang berkaitan di sektor pertanian, karena pastinya kan lahan-lahan pertanian, irigasi dan alat produksi itu juga banyak mengalami kerusakan. Jadi pemerintah juga Hmm. perlu membantu masyarakat yang mengandalkan aktivitas sektor pertanian ataupun perkebunan untuk kembali bisa hidup mendapatkan penghasilan dari mata pencaharian yang selama ini mereka andalkan. Termasuk juga membersihkan ataupun memperbaiki pasar-pasar ya, pasar tradisional dan juga sekolah untuk kebutuhan dasar masyarakat. Yang agak panjang rekonstruksi 6 sampai 24 bulan itu adalah untuk pembangunan seperti sekolah permanen, rumah permanen juga, dan juga infrastruktur yang sifatnya cukup strategis seperti jembatan, tanggul, itu juga perlu ada tahapan-tahapan. Jadi alokasi anggaran Hmm. tadi yang terbatas 51,8 triliun itu juga bisa terus ditinjau, sudah terbangun berapa kilometer jalan, sudah berapa banyak unit rumah yang diperbaiki, sekolah berapa banyak unit sekolah. Jadi harus dimonitor waktu demi waktu, jelas ada transparansi juga kepada publik. Anggaran itu tidak menguap begitu saja dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan yang terakhir saya kira juga cukup penting adalah pemerintah tidak boleh hanya berpikir ini sebagai
respon sesaat saja, jangka pendek, ini kan juga pastinya nanti ada kemungkinan-kemungkinan ya, kebutuhan tambahan. Karena Mhm. saat ini kan pemerintah melalui Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur juga masih melakukan estimasi kebutuhan untuk pendanaan. Saya pikir nanti kebutuhan anggaran akan jauh lebih besar daripada yang dialokasikan sekarang. Nah, artinya pemerintah juga perlu menyiapkan dari sekarang, memitigasi adanya ruang fiskal dari kementerian lembaga lain yang akan dialokasikan untuk tahapan selanjutnya. Dan yang kedua juga jangan hanya mengandalkan dana dari APBN. Saya kira masyarakat sudah sangat kritis paham bahwa bencana yang kita hadapi sekarang ini juga sebagai imbas dari Mhm. pelaku pengerusakan di hulunya di hutan yang terjadi, ada aktivitas eksploitasi sumber daya alam, sehingga pemerintah juga perlu fokus juga untuk mencari sumber penyebab kerusakan ini, sehingga pada akhirnya nanti juga kita harapkan pemerintah bisa memberikan sanksi yang tegas dan bisa mendapatkan dana penggantian ya ataupun dana rampasan dari Mhm. kerugian yang diakibatkan oleh pelaku pengerusakan hutan tadi, sehingga Mhm. tadi bisa membantu meringankan beban APBN kita juga ke depan. Oke, berarti yang perlu dilihat bukan cuma di hilir begitu, dan ini harus hulu hilir juga harus benar-benar dilakukan monitoring dan juga tadi disebutkan oleh Mas Abra terkait juga target strategi secara waktu juga perlu diperhatikan. Ini artinya terkait dengan waktu. Ini ngomong-ngomong soal waktu, Mas Abra, saat ini kan desakannya adalah percepatan pemulihan. Kemudian ini pemerintah harus memiliki target berapa lama sesungguhnya, mengingat ini juga sedikit banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan juga nasional. Iya. Ya, saya pikir, waktu yang biasanya ya, benchmark dalam pemulihan di beberapa daerah itu paling maksimal itu 2 tahun, masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas secara normal. Ya ada, sumber penghasilan yang diperoleh masyarakat secara permanen, aktivitas, pertanian, kemudian perdagangan itu sudah kembali normal lagi. Dan juga, bahkan, hunian tetap bagi masyarakat juga sudah bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi Hmm. kalau ini kan juga ada kemungkinan dilakukan relokasi relokasi tempat tinggal ya, karena mengingat masih adanya resiko, bencana, susulan ataupun bencana yang akan terulang kembali, mengingat di sisi hulunya ini kan juga belum ada, perbaikan gitu, Mas. Jadi ini saya Hmm. pikir butuh waktu yang lebih panjang, tetapi tetap harus ada target yang Hmm. terukur, maksimal 2 tahun semuanya sudah bisa beraktivitas normal. Sehingga pada Oke. gilirannya nanti kita harapkan ketiga daerah tadi bisa, secara mandiri ya, bisa mendanai, membiayai, pembangunan di masing-masing daerah. Oke, kalau memang maksimal 2 tahun berarti waktu yang memang cukup lama. Jika anggaran ini untuk perbaikan saja, lalu bagaimana dengan keberlanjutan ekonomi di daerah bencana? Mengingat perbaikan juga terus dilakukan dengan target tertentu apabila memang maksimal juga 2 tahun, artinya harus diperhatikan juga dong bagaimana keberlanjutan ekonomi warganya tidak sebatas diperbaiki lalu selesai begitu. Betul betul. Memang, tentunya harus ada kebijakan yang tetap afirmasi ya ke ketiga daerah tadi, baik ke masyarakatnya maupun ke pemerintah daerah. Ya apalagi kita lihat, awal-awal kejadian kan beberapa kepala daerah angkat tangan gitu, Mas, untuk melakukan, penanganan terhadap 3 daerah itu karena mengingat, mereka mungkin tidak pernah mengalami kejadian serupa, yang kedua juga keterbatasan anggaran. Jadi, pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya tidak boleh hanya bersifat jangka pendek dan, hanya sifatnya, bantuan, yang sifatnya konsumtif, tetapi harus bantuan secara fundamental ya, Mhm. mengembalikan, membantu membantu memfasilitasi masyarakat agar memperoleh kembali, mata pencaharian mereka Oke. dan, tugas itu bukan, hanya di beberapa kementerian utama seperti fisik tadi, Kementerian PU ataupun Kementerian Perumahan, Mhm. tetapi juga kementerian ataupun sektor lain yang sifatnya, real seperti Kementerian Mhm. UMKM, kemudian Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu, menghidupi, geliat ekonomi di masing-masing wilayah tersebut, Mas Ian. Oke, terakhir Mas Abra, singkat saja, jika memang dibutuhkan waktu maksimal 2 tahun, strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar ini berjalan secara efisien dan juga tidak, secara anggaran begitu tidak terlalu menghabiskan begitu? Ya. Ya, saya pikir, ada, 3 fokus yang harus dimainkan oleh pemerintah. Pertama, mitigasi bahwa, alokasi yang sudah disiapkan pemerintah tadi ini sifatnya sementara dan, tentunya, jauh dari kata cukup,
ya artinya pemerintah perlu melakukan mitigasi ataupun penyiapan kebutuhan tambahan anggaran di tahun mendatang. Yang kedua, bukan hanya bersumber dari APBN, tetapi juga pemerintah harus bersiap mencari sumber dana dari non APBN, khususnya dari para pelaku pengerusakan hutan tadi. Mhm. Dan juga pemerintah perlu mempertimbangkan adanya skema asuransi bencana. Jadi Oke. ketika terjadi bencana berikutnya, pemerintah juga sudah bisa memperoleh sumber pendanaan. Dan yang terakhir, perlunya ada transparansi terhadap penggunaan anggaran tadi. Jangan sampai anggaran yang besar tadi Mhm. menguap begitu saja, tiba-tiba tidak bisa kita ukur keberhasilannya, dan masyarakat betul-betul harus bisa merasakan dan bisa memantau langsung setiap progres dari perkembangan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Gitu Mas Ian. Oke, paling tidak ada 4 poin begitu yang bisa diambil strategi ketika pemulihan bencana jika waktunya memang memakan waktu yang lebih lama begitu terkait juga dengan mitigasi, bersiap sumber dana yang non APBN, skema asuransi bencana hingga transparansi penggunaan anggaran. Terima kasih Mas Abra Talatov, Ekonom Indef atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ian. Saudara, seusai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Petugas Damkar Sektor Koja Jakarta Utara menyelamatkan jari anak yang terjepit di spion sepeda motor. Informasinya usai jeda.